pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Senin Putri Intan kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin kembali menyelenggarakan salah satu program rutin Info Session yang bertajuk Study in the US Scholarship Opportunities. Info Session kali ini mengulas langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk melanjutkan studi di Amerika serta peluang-peluang beasiswa yang tersedia. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan yang bertemakan studi in US Scholarship Opportunities ini merupakan salah satu topik info session yang diadakan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin. Info session kali ini menghadirkan narasumber dari Education USA, sebuah lembaga yang bertugas memberikan informasi akurat, komprehensif, dan terkini mengenai pendidikan tinggi di Amerika Serikat, yang dalam kesempatan ini disampaikan oleh Koordinator Penasihat Pendidikan Regional Education USA, Luke Hiem. Dalam sesi pemaparan materi, pria berkebangsaan Korea Utara ini menyampaikan kelebihan Amerika sebagai negara superpower, yang menjadikannya sebagai salah satu negara yang sangat strategis untuk melanjutkan pendidikan, terkhusus bagi mahasiswa dari negara Indonesia, yang diprediksi akan menyusul Amerika sebagai negara superpower dalam 30 tahun ke depan. Ia berharap momen ini merupakan momen yang tepat untuk menyampaikan materinya di hadapan calon-calon pemimpin di masa Indonesia superpower yang akan datang. Lebih lanjut, ia memaparkan 5 poin penting yang perlu dipersiapkan untuk melanjutkan studi di Amerika, termasuk kriteria-kriteria mahasiswa yang banyak dicari, baik dalam seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi maupun dalam proses seleksi penerimaan beasiswa. Sure. Education USA is the U.S. State Department network of advising centers located in more than 175 countries and territories, and we have more than 550 advisors. And Indonesia has 6 centers in the country, and one of them is in Makassar. And we are available to provide accurate and comprehensive information about U.S. higher education to prospective students. It's actually my second visit to Unhas. Last time I visited during COVID, so we were only able to have a small meeting with the international office. But this is the first time for me to meet with the students and provide info session. So the 5 steps to US study includes step 1, researching your option, and step 2, financing your education, meaning looking for scholarship and financial aid opportunities. And step 3 is about completing your application and building a successful application. And step 4 is to apply for your visa. And step 5, which is the final step, is to prepare for your departure. Sesi pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan para peserta. Materi yang sangat informatif tak menjadikan peserta melewatkan sesi tanya-jawab. Beberapa peserta bahkan mengajukan lebih dari 1 pertanyaan. Sebelumnya saya mendapatkan informasi ini dari grup batch dan saya sangat excited untuk ikut kegiatan ini, Scholarship Opportunities in USA, since saya juga punya keinginan untuk melanjutkan studi di USA. Saya sudah research sebelumnya mengenai kampus-kampus yang memprovide jurusan saya, yaitu Linguistic in English Literature Study Program, dan tadi sudah dipaparkan bagaimana kita dapatkan beasiswa instead of LPDP or Bright Scholarship, dan menurut saya itu sangat insightful untuk membantu kita to get a sponsorship or even a smaller scholarship in the USA. And I think it's such a great pleasure to meet him karena kita benar-benar dapat banyak informasi terkait gimana culture di USA juga, kemudian gimana kita bisa engage with the community dan apa-apa sih saja persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita mendaftar atau applying scholarship in the USA. Kegiatan ini tentunya memberikan begitu banyak wawasan dan pengetahuan yang sangat dibutuhkan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin, khususnya bagi yang hendak melanjutkan studi di Amerika Serikat. Dalam rangka The Nine Network Biennial Webinar, English Department Hasanuddin University menyelenggarakan webinar dengan tema Artificial Intelligence in English Language Teaching dengan menghadirkan Hidayatullah Yunus SSM Tisol, dosen English Department Unhas, serta Dr. Anunsius Gumawang Jati MA, Presiden at ITEL Indonesia Technology Enhanced Language Learning Association, Senin 20 November 2023. Gumawang Jati selaku narasumber dalam webinar ini menjelaskan terkait bagaimana revolusi peralatan teknologi dari waktu ke waktu. Dari yang sebelumnya menggunakan textbook, smartphone, hingga saat ini telah hadir sejumlah inovasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang banyak menggeser peran manusia dalam kehidupan. Artificial Intelligence atau kerap dikenal dengan AI adalah sejenis teknologi di bidang ilmu komputer yang memiliki kemampuan khusus untuk memecahkan masalah.
Dengan kecerdasannya yang disebut-sebut mampu menyaingi kemampuan kognitif manusia, teknologi AI nyatanya mampu membantu beragam pekerjaan manusia dari yang mudah sampai yang rumit sekalipun. Salah satu penerapan AI yang sangat potensial yaitu dalam English Language Test, di mana sebuah platform dengan kecerdasan buatan ini dapat beradaptasi dengan tingkat kemahiran, minat, dan gaya belajar siswa. Ia bahkan menyediakan konten, latihan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Algoritma AI pun dapat memberikan umpan balik secara instan tentang pengucapan yang memungkinkan siswa untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan bahasa penggunanya. Bahkan hingga saat ini beberapa kursus bahasa secara online pun telah disupport oleh AI. Salah satunya ialah Duolingo. AI sendiri memiliki banyak dampak positif. Namun di samping itu kita juga harus berhati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan manusia ke depannya. Sesi webinar ditutup secara langsung oleh Ketua Departemen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Nasmila M. Hum, PhD. Taiwan Education Center Indonesia bekerja sama dengan International Office Hasanuddin University menyelenggarakan seminar beasiswa studi dan magang di Taiwan 2024. Seminar ini menghadirkan pemateri dari Taiwan Education Center Indonesia, Kantor Regional Jakarta. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seminar beasiswa studi dan magang di Taiwan tahun 2024 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait studi dan beasiswa bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan atau magang di Taiwan. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh moderator dan sambutan dari Rafika Nurul Hamdani Ramli SH LLM, sekaligus membuka seminar beasiswa studi dan magang di Taiwan tahun 2024 ini. Dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dari Taiwan Education Center Jakarta ke Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin, serta pemberian materi. Seminar ini menghadirkan pemateri dari Taiwan Education Center Indonesia, Kantor Regional Jakarta oleh Tirta Amerta dan Putri Kartika Dewi. Tak hanya itu, mahasiswa dari berbagai fakultas pun turut hadir mengikuti seminar ini. Dalam seminar dipaparkan tentang benefit yang didapatkan ketika melakukan studi dan magang di Taiwan, bagaimana mempersiapkan pendaftaran, beasiswa apa saja yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan, juga beasiswa studi di Taiwan untuk degree programs dan non-degree programs. Jadi ini kerjasama dari Taiwan Education Center Indonesia di Jakarta, jadi diwakili oleh Ibu Tirta Amerta dengan Ibu Putri Kartika Dewi. Jadi mereka ini akan memberikan informasi tentang cara-cara dan tips-tips untuk studi dan magang di Taiwan ini tahun 2024. Rafika menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan informasi dan tips-tips kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Taiwan. Kementerian Pendidikan Taiwan sangat membuka gerbang seluas-luasnya bagi international students, terutama dari Indonesia dan juga dari Universitas Hasanuddin untuk kuliah di Taiwan. Ya, karena Kementerian Pendidikan Taiwan di sini juga sangat generous sekali menyediakan berbagai program beasiswa dengan biaya kuliah yang sangat-sangat terjangkau ya dibandingkan dengan Amerika dan Eropa seperti itu. Dan kualitas pendidikan di Taiwan sendiri itu juga sudah setara Amerika dan Eropa gitu, sangat berkelas dunia dengan fasilitas riset yang sangat tinggi sekali kualitasnya. Jadi kami berharap mahasiswa berprestasi dari Universitas Hasanuddin juga bisa melanjutkan studi lanjut di Taiwan seperti itu. Jadi tipsnya pertama, banyak-banyak gali informasi resmi terkait studi di Taiwan gitu ya. Bisa konsultasi juga secara gratis dengan Taiwan Education Center Indonesia, Instagram resminya @tec_Indonesia. Lalu juga di situ kami akan bagikan terkait program beasiswa yang bisa teman-teman Unhas maupun teman-teman Indonesia dari berbagai universitas lainnya untuk didaftar. Nah, selain itu persiapkan juga prestasi akademik yang baik ya, terutama ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris seperti itu atau bahasa Mandarin salah satu saja. Setelah itu sertifikat bahasa dengan skor yang cukup tinggi gitu ya. Meskipun skor
TOEFL ITP yang disyaratkan oleh Taiwan itu untuk jurusan yang bahasa Inggris, itu persyaratannya TOEFL ITP minimal 450 sekitar itu. Tapi sebaiknya supaya lebih kompetitif, teman-teman bisa menyiapkan TOEFL ITP di atas 500 seperti itu. Ya, jadi prestasi akademik yang baik, TOEFL sertifikat yang baik juga gitu. Semakin tinggi juga chance untuk diterima di Universitas Taiwan dan juga dapat beasiswa. Akhir dari rangkaian seminar ini yaitu sesi diskusi dan tanya jawab antar peserta dan pemateri, dan ditutup dengan foto bersama. Andrea Ririn Karina Taslia Ramadhani, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Senin Putri Intan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.